Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terkait tata nama senyawa berdasarkan aturan kimia bagian yang kedua. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar dalam program Hibah Pembelajaran Daring Kolaboratif 2022 antara program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik bersama dengan program studi S1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah beserta dengan sub CPMK-nya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah terkait rumus kimia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata rumus kimia. Rumus kimia ini memberikan suatu informasi pada jenis unsur dan jumlah atau perbandingan atom-atom unsur penyusun suatu zat. Nah, untuk penulisan rumus kimia ini dinyatakan dengan lambang unsur dan angka indeks. Rumus kimia ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu rumus molekul dan rumus empiris, yang mana pembagian ini berkaitan dengan adanya informasi yang dikandungnya. Sebagai contoh, yaitu H3PO4, yang mana abjad H, P, dan O menunjukkan lambang dari unsur. Kemudian, untuk angka 3 dan 4, menunjukkan indeksnya yang berartikan jumlah unsur penyusunnya. Nah, apa sih perbedaan antara rumus molekul dan rumus empiris? Untuk rumus molekul, ini merupakan rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur pembentuk suatu molekul senyawa dan jumlah atom dari masing-masing unsur. Sedangkan untuk rumus empiris merupakan rumus kimia yang menyatakan rasio perbandingan terkecil dari atom-atom pembentuk sebuah senyawa. Yang harus teman-teman ingat adalah rumus empiris ini bukan menyatakan sebuah senyawa atau suatu zat. Akan tetapi, rumus empiris ini hanya memberikan informasi rasio paling sederhana dari suatu molekul. Berikut adalah contoh beberapa senyawa beserta dengan rumus molekul dan rumus empirisnya. Kemudian kita akan lanjut ke tata nama senyawa. Seperti yang sudah diketahui bahwa senyawa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama terkait tata nama senyawa anorganik. Senyawa sendiri ini didefinisikan sebagai zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang paling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap. Untuk senyawa anorganik ini terdapat 3 jenis, yaitu senyawa biner, senyawa poliatomik, dan senyawa asam basa. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu terkait ketiga jenis senyawa tersebut. Yang pertama, senyawa biner. Senyawa biner ini merupakan senyawa yang dibentuk dari dua unsur yang berasal dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dari dua unsur non-logam. Nah, unsur logam dalam senyawa biner ini biasanya merupakan suatu kation atau ion yang bermuatan positif, sedangkan untuk unsur non-logamnya berupa anion atau ion yang bermuatan negatif. Senyawa yang kedua adalah senyawa poliatomik. Senyawa ini merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Sedangkan untuk senyawa yang ketiga adalah senyawa asam basa. Untuk senyawa asam merupakan suatu senyawa yang menghasilkan satu atau lebih ion H+. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang menghasilkan satu atau lebih ion OH-. Oke, kalau begitu langsung saja kita bedah satu persatu penamaan senyawa biner. Yang pertama, kita akan bahas terkait tata nama senyawa biner untuk logam dengan non-logam. Nah,
Untuk penamaan tata nama senyawa biner untuk unsur logam dengan non-logam ini terdapat 3 cara. Yang pertama, yaitu logam yang mempunyai satu bilangan oksidasi atau yang kita sebut sebagai biloks. Nah, ini diperuntukkan untuk unsur golongan alkali, alkali tanah, dan aluminium. Nah, untuk penamaannya, ini dilakukan dengan cara menyebutkan nama logam di bagian depan dan kemudian nama non-logamnya di bagian akhir dan diikuti dengan akhiran ida. Contoh NaBr, yaitu yang mana Na merupakan kation dari golongan alkali, sehingga kita sebutkan di bagian awal. Kemudian untuk Br, yaitu brom merupakan golongan anion yang disebutkan di bagian akhir dan ditambahkan akhiran ida, sehingga NaBr bisa disebut sebagai natrium bromida. Senyawa-senyawa yang dihasilkan tersebut berupa senyawa ion karena terbentuk dari atom yang bermuatan positif dan negatif dengan cara serah terima elektron. Contohnya adalah kalsium klorida atau CaCl2, yang mana senyawa ini terbentuk dari ion Ca2+ dan ion Cl-. Untuk penamaan senyawa biner unsur logam dengan non-logam yang kedua adalah jika logam yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Nah, untuk logam ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah penulisan nama logam yang diletakkan di bagian depan disertai dengan penulisan bilangan oksidasi dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Sedangkan untuk nama non-logamnya diletakkan di bagian akhir dan ditambahkan akhiran ida. Sebagai contoh adalah senyawa CuCl2, yang mana Cu ini memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, yaitu +2, sehingga untuk penamaannya adalah tembaga 2 klorida. Kemudian untuk cara yang kedua adalah untuk unsur logam dengan bilangan oksidasi kecil, maka penulisannya adalah dengan cara ditambahkan akhiran O. Sedangkan untuk unsur logam dengan bilangan oksidasi besar, maka penulisannya ialah dengan cara ditambahkan akhiran I. Sebagai contoh adalah CuCl, yaitu kuproklorida. Sedangkan yang kedua adalah CuCl2, yaitu kupriklorida. Selanjutnya, penamaan senyawa biner untuk unsur non-logam dengan non-logam. Untuk cara penamaan yang pertama, yaitu atom yang cenderung bermuatan positif akan diletakkan di bagian depan. Sedangkan untuk atom yang cenderung bermuatan negatif akan diletakkan di bagian belakang. Berikut adalah urutan-urutan atom dari yang mulai cenderung positif sampai dengan cenderung bermuatan negatif. Contohnya adalah senyawa amonia. Senyawa amonia ini disimbolkan dengan simbol NH3, bukan H3N. Hal ini dikarenakan senyawa atom ini lebih berkecenderungan bermuatan positif jika dibandingkan dengan atom H. Kemudian, untuk penamaan kedua senyawa biner unsur non-logam dengan non-logam, yang kedua adalah senyawa dari 2 jenis unsur non-logam ini diberikan nama kedua unsur yang bersangkutan, kemudian diberikan akhiran ida. Nah, untuk penamaan ini juga dapat dibedakan menjadi 2 cara. Yang pertama, untuk atom non-logam yang hanya membentuk satu senyawa dengan atom lain, maka atom tersebut cenderung bermuatan positif dan diletakkan di bagian depan. Sedangkan atom yang cenderung muatan negatif akan diletakkan di bagian akhir dan ditambahkan akhiran ida. Contohnya adalah HBr dan HCl. Cara yang kedua,
pasangan atom yang bersenyawa akan membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka akan diberikan penamaan dengan menyatakan jumlah atom pada setiap unsur dan diakhiri dengan akhiran ida. Untuk angka indeks dalam bahasa Yunani adalah sebagai berikut. Akan tetapi, jika indeks 1 dimiliki oleh unsur pertama, maka angka indeks tidak perlu disebutkan. Contohnya adalah senyawa nitrogen monoksida. Selanjutnya kita akan masuk pada penamaan senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan senyawa yang berasal dari ion-ion poliatomik. Apa yang dimaksud dengan ion poliatomik? Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atom atau lebih atom-atom yang terikat secara bersama-sama dan membentuk ion, baik ion tersebut adalah ion positif yaitu kation maupun ion negatif yaitu anion. Nah, untuk anion poliatomik ini terbentuk dari atom non-logam dengan oksigen yang kita sebut sebagai anion beroksigen. Berikut adalah beberapa contoh ion poliatomik beserta dengan penamaannya. Tata nama senyawa poliatomik bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Cara yang pertama, untuk anion sejenis dengan jumlah oksigen yang berbeda, yaitu jika mengandung oksigen lebih banyak, maka namanya diberi akhiran AT atau A. Tetapi jika oksigennya ini lebih sedikit, maka penamaannya diberikan akhiran IT. Cara yang kedua, untuk anion yang mengandung jumlah oksigen sampai dengan 4, maka penamaannya ion yang mengandung oksigen paling sedikit akan diberikan awalan hipo dan diberikan akhiran IT atau IT. Tetapi jika kandungan oksigennya paling banyak, maka diberikan awalan per dan diberikan akhiran AT atau A. Cara yang ketiga, penamaan senyawa poliatom diawali dengan menyebutkan nama kationnya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Jika kation ini merupakan logam dengan bilangan oksidasi yang lebih dari satu jenis, maka seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa setelah nama logam akan diikuti dengan bilangan oksidasi logam. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tata nama senyawa asam dan basa. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari terkait senyawa asam dan basa, yang mana senyawa asam ini merupakan senyawa yang menghasilkan satu atau lebih ion hidrogen atau H+. Sedangkan untuk senyawa basa adalah senyawa yang menghasilkan ion OH-. Yang pertama, kita akan membahas terkait penamaan senyawa asam. Asam ini merupakan senyawa yang mengandung kation H+ dan suatu anion. Jadi, ini bisa dilakukan melalui 3 cara penamaan. Untuk senyawa asam oksi atau yang biasanya disebut sebagai asam poliatom. Yang pertama, unsur non-logam hanya membentuk satu senyawa yang berakhiran A. Kemudian untuk yang kedua, unsur non-logam yang membentuk dua jenis asam dengan oksigen sedikit, maka diberikan akhiran IT. Sedangkan untuk yang mengandung oksigen dalam jumlah banyak, maka akan diberikan akhiran A. Untuk cara yang ketiga adalah senyawa asam oksi halogen. Jadi ini dikhususkan untuk unsur-unsur golongan halogen. Jadi penamaan pada bilangan oksidasi atau jumlah oksigennya. Contohnya adalah HClO, HClO3, HClO2, dan HClO4. Kemudian untuk senyawa asam yang kedua adalah senyawa asam non-oksi. Nah, untuk penamaannya, unsur non-logamnya diberikan tambahan akhiran ida. Contohnya adalah HCl. Jadi, setelah
menyebutkan klornya yang merupakan anionnya, maka ditambahkan ida di bagian akhirnya sehingga disebut sebagai asam klorida. Selanjutnya kita akan membahas terkait penamaan senyawa basa. Seperti halnya yang sudah diketahui bahwa suatu basa merupakan zat molekuler yang dapat menghasilkan satu atau lebih ion hidroksida dan suatu kation untuk setiap molekul basanya ketika dimasukkan ke dalam pelarutnya yaitu air. Contohnya adalah natrium hidroksida yang menghasilkan satu ion hidroksida dan satu ion natrium di dalam larutan air tersebut. Basa merupakan senyawa yang dalam larutannya mengandung ion hidroksida atau OH-, sehingga untuk penamaan senyawanya yang berasal dari unsur logam dan diikuti dengan kata-kata hidroksida bisa dilakukan melalui dua cara sebagai berikut. Untuk cara yang pertama adalah ketika logam dengan bilangan oksidasi atau biloxnya tunggal. Maka cara penamaannya adalah unsur non-logam disebutkan di bagian awal kemudian diikuti dengan kata hidroksida. Kemudian cara yang kedua adalah untuk logam dengan bilox yang lebih dari satu jenis. Maka untuk penamaannya adalah disebutkan unsur logamnya kemudian diikuti dengan angka biloxnya yang dituliskan dalam tanda kurung, kemudian ditambahkan kata hidroksida di bagian akhirnya. Selain tata nama senyawa berdasarkan aturan-aturan yang sudah dijelaskan di atas, terdapat tata nama alternatif berdasarkan IUPAC menurut bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi dinyatakan dengan angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya yang ditulis setelah nama unsur atau ionnya tanpa adanya spasi. Berikutnya adalah penamaan senyawa garam. Senyawa garam ini merupakan senyawa yang terbentuk melalui reaksi asam dan basa yang dikenal dengan reaksi netralisasi. Dalam pembentukan senyawa garam, terlihat bahwa senyawa garam mengandung ion logam yang bermuatan positif dan ion sisa yang bermuatan negatif. Ion sisa asam merupakan asam yang telah melepaskan ion H+-nya. Contohnya adalah 2Al3+ plus 3SO42- menghasilkan Al2SO43. Setelah dilakukan persamaan stokiometri, maka dihasilkan reaksi sebagai berikut. Nah, penamaan senyawa garam ini merupakan penamaan dengan nama ion logam yang disebutkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penamaan sisa asamnya. Berikut adalah contoh dari beberapa senyawa garam beserta dengan penamaannya. Untuk garam, ketika dilarutkan dalam pelarut air, maka akan terjadi proses ionisasi. Seperti halnya KNO3, ketika dilarutkan di dalam air, maka akan membentuk ion-ionnya, yaitu berupa kation K+ dan anion NO3-. Secara umum, pembentukan garam atau senyawa elektrolit dapat dituliskan sebagai berikut. Oke teman-teman, demikian penjelasan terkait tata nama senyawa kimia. Dan selanjutnya, terdapat beberapa latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk mengetahui tingkat pemahaman teman-teman sekalian. Selamat mengerjakan! Demikian adalah penjelasan tentang materi tata nama senyawa berdasarkan aturan kimia bagian yang kedua. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Sampai bertemu di lain waktu. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.